Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Sari dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Banyuwangi. Sekarang di sini Novi akan mengkaji sebuah isu lagi nih, teman-teman. Jadi isu tentang kebudayaan Indonesia. Jadi Novi mengambil isu tentang hilangnya kebudayaan tradisional. Nah, di sini Novi mengambil teori dari E.B. Taylor, yaitu dari gramedia.com. Jadi kebudayaan menurut E.B. Taylor. Terus datanya Novi mengambil dari kompas.com, hilangnya kebudayaan tradisional terhadap generasi muda dan masyarakat modern. Jadi Novi mengkaji tentang kebudayaan tradisional yang mulai ditinggalkan oleh generasi muda dan masyarakat modern nih, teman-teman. Jadi ini di sini tanggal 5 Maret 2021 jam 11.31 waktu Indonesia Barat. Novi mengambil dari kompasiana.com. Nah, faktanya kumpulan tarian tradisional yang terlupakan, lestarikan budaya bangsa Indonesia. Ini dari arahkata.com tanggal 5 Maret 2021 jam 11.31 waktu Indonesia Barat, dari arahkata-pikiran-rakyat.com. Jadi interpretasinya, Indonesia adalah negara dengan berbagai kepulauan, negara dengan berbagai daerah, berbagai macam masyarakat, bahasa maupun tradisi. Nah, itu Indonesia adalah sangat beragam sekali nih, teman-teman. Bayangkan dari satu daerah itu terkadang ada 2 bahasa ataupun lebih bahasa yang dipakai di daerah tersebut. Nah, satu daerah aja udah berapa macam bahasa nih, belum ke daerah lain, belum ke kota lain. Nah, itu banyaknya pulau di Indonesia itu menjadi keberagaman yang unik nih dari Indonesia sendiri. Nah, menurut Taylor, kebudayaan merupakan suatu hal yang kompleks yang mencakup beberapa hal seperti kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan keterampilan yang diperoleh masyarakat sebagai anggota kelompok sosialnya. Jadi masyarakat itu perlu untuk suatu budaya supaya dikenali dan dipercaya. Nah, juga kebudayaan sebagai seni, hukum, moral, ataupun tradisi, adat istiadat yang ada di daerah tersebut. Jadi sebagai identitas nih, teman-teman, kebudayaan sebagai identitas dari negara, negara maupun daerah masing-masing. Jadi dengan adanya sebuah kebudayaan itu kita dapat menjadikan pasti ini daerah ini nih, kayak Sunda. Nah, Sunda terkenalnya dengan bahasa Sundanya yang logatnya itu ya. Nah, itu kita udah bisa mengenali, oh ini paling dari Sunda. Nah, apalagi yang Jawa, wah ini dari Jawa nih, apalagi dari Banyuwangi nih suku Osing. Nah, itu apalagi yang dari suku Batak, biasanya kan agak keras-keras gitu ya bahasanya. Nah, itu bisa dilihat dari situ nih, teman-teman. Sangat beragam sekali kan budaya yang ada di Indonesia. Jadi kebudayaan di Indonesia ini seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya generasi, zaman itu memudar nih, teman-teman. Jadi banyak sekali kita temukan generasi muda, apalagi masyarakat modern itu lebih memilih untuk berpedoman pada bahasa-bahasa yang bisa digunakan untuk menyeluruh gitu ya. Jadi terkadang bahasa daerahnya sendiri kurang diperdalam. Padahal itu biasanya kan kalau di suku Osing sendiri ada bahasa halusnya, ada bahasa sehari-hari, ada bahasa kepada teman, kepada orang tua, kepada
apa ya, anaknya itu ada bahasanya masing-masing nih teman-teman. Jadi itu beda-beda, ada bahasa halusnya sendiri supaya lebih sopan kepada orang tua. Nah itu sendiri teman-teman. Jadi nggak harus disamaratakan, tetapi itu beda-beda. Nah itu udah mulai ditinggalkan nih ditinggalkan oleh generasi muda dan masyarakat modern. Dengan berkembangnya teknologi, banyak kebudayaan yang terlupakan dan ditinggalkan oleh para remaja. Nah, di sini bicara tentang teknologi nih, di era digital, teknologi dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan dan juga dapat meningkatkan taraf kehidupan dari individu itu sendiri. Jadi nggak hanya dampak negatifnya, tapi era digital ini memiliki dampak yang sangat besar nih, dampak keuntungan yang sangat besar jika kita bisa menempatkan bagaimana kita harus menempatkan teknologi tersebut. Jadi untuk membantu pekerjaan kita, memudahkan pekerjaan kita nih teman-teman. Jadi terkadang kita membutuhkan komunikasi dengan orang luar negeri nih, orang luar kota. Jadi kita nggak perlu datang ke sana, kita bisa langsung dengan HP saja itu bisa menghubungi orang dari kejauhan tersebut nih. Jadi bisa juga sebagai sarana komunikasi. Jadi teknologi telah memungkinkan kita untuk mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Jadi setiap waktu, setiap detik, setiap menit itu informasi selalu berdatangan nih, selalu ada update lagi gitu ya. Jadi banyak sekali nih informasi yang kita dapatkan jikalau kita mengambil dapat menerapkan hal-hal yang baik dari teknologi tersebut. Nah, juga kita memudahkan dalam berinteraksi dalam satu sama lain. Ini dilansir dari media kompasiana.com. Nah, kekayaan budaya Indonesia itu telah diakui dunia nih teman-teman. Jadi kebudayaan Indonesia itu udah diakui di dunia, di seluruh dunia. Wah, ini Indonesia pastinya ya, kan biasanya kayak gitu. Nah, salah satunya adalah tarian tradisional daerah yang merupakan warisan budaya Indonesia. Jadi dari tariannya nih, seperti Banyuwangi itu ada tari gandrung. Nah, tari reog itu banyak lagi teman-teman, itu sebagai warisan budaya Indonesia. Hampir setiap daerah di Indonesia mempunyai tarian ciri khasnya masing-masing nih. Pasalnya Indonesia mempunyai tadi nih teman-teman, memiliki 1000 suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Jadi memiliki keberagaman budaya. Nah, apalagi tentang daerahnya. Jadi setiap daerah mempunyai keunikannya masing-masing. Dilansir dari media arahkarya.com. Nah, masuknya budaya asing ke Indonesia menyebabkan menurunnya semangat nasionalisme. Pengaruh tersebut nih dapat bersifat positif, juga dapat bersifat negatif. Seperti tadi ya, kalau positifnya kita dapat menyerap hal-hal yang baru nih, kayak budaya kontemporer, pencampuran antara budaya lain, tapi kita tidak menghilangkan dari budaya kita sendiri. Terus adalah kalau negatifnya ya tadi teman-teman, kita gampang untuk meninggalkan budaya-budaya kita sendiri dan akhirnya berdampak pada perubahan budaya di masyarakat Indonesia. Ini Novi mengambil dari jurnalnya Azima NS Purnamasari tahun 2021. Pengaruh masuknya budaya asing terhadap nasionalisme bangsa Indonesia di era globalisasi. Jadi Jurnal Pendidikan Tambusai nomor 5 volume 3 halaman 7491 sampai 7496.
Padahal nih teman-teman, negara kita mempunyai berbagai macam budaya yang perlu dilestarikan dan juga dikembangkan nih teman-teman. Salah satunya warisan budaya adalah tadi nih tari tradisional. Terus ada lagi itu baju busana tradisional. Tidak hanya penduduk lokal saja yang harus menyukainya, tapi wisatawan juga banyak nih teman-teman yang menyukai budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jadi jangan jangan dibiarkan budaya warisan leluhur kita itu digantikan oleh budaya-budaya negara lain nih teman-teman. Jadi kita harus menjaga kekayaan pesona alam Indonesia. Sebab di era milenial ini sangat mudah sekali budaya barat ini masuk nih teman-teman, masuk dan merambah mempengaruhi masyarakat Indonesia. Nah, ini trennya lagu ini nih, trennya udah tarian ini nih gitu. Itu apalagi udah mulai ditinggalkan ya teman-teman. Waktu dikasih lihat ini tari apa, nah ini tari apa, teman-teman ini tari apa, itu nggak ada yang tahu. Nah itu sangat miris sekali teman-teman, padahal kita yang mempunyai media tersebut. Nah ini sekarang misi kita adalah mencegah kepunahan mereka. Jadi kita harus mampu bersaing dengan mereka. Nah masyarakat barat nih bahkan mempengaruhi mereka untuk melihat indahnya budaya di Indonesia. Jadi semangat ini harus kita lestarikan, dan kita ini sebagai generasi muda ataupun masyarakat modern harus bangga menjadi bagian dari masyarakat Indonesia dan harus terus melestarikan budaya kita. Jadi lestari gitu ya, biasanya kalau orang-orang ada budaya itu lestari gitu. Ya mungkin itu yang dapat Novi sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini kita bareng-bareng ya teman-teman untuk mengkaji. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.